Hey, what's up my man? Gimana guys kehidupan kalian hari ini? Membosankan? Atau kalian baru saja bertemu mantan? Tenang saja, di YouTube Movie kalian akan terhibur dengan konten gua yang sangat kreatif dengan kearifan lokal yang sangat mendahsyat. Seperti yang kita tahu, film dengan genre romance emang udah banyak bermunculan. Namun beberapa tahun terakhir, film romantis dengan banyak adegan cocok tanam seperti menjadi tren industri di dalam perfilman. Dan film After cukup sukses dalam mengangkat genre tersebut. Dan di dalam film ini banyak sekali adegan bercocok tanam yang bakal bikin selingkuhan tetangga kalian senang tentunya. Secara keseluruhan, film ini akan berfokus kepada kehidupan cewek yang sifatnya baik-baik. Tapi semua itu berubah ketika dia bertemu dengan pria fuckboy kampus. Sebelum lanjut, gue enggak bosen bilang ke kalian buat subscribe channel ini biar makin berkembang dan channel ini semakin mendahsyat. Film ini diawali dengan memperlihatkan cewek yang bernama Tessa. Dan di film ini, Tessa sifatnya lugu dan polos. Ada juga ibunya Tessa serta pacarnya Tessa yang bernama Noah. Mereka sedang siap-siap untuk mengantar Tessa ke asrama kampusnya. Singkat cerita, mereka pergi ke kampusnya Tessa. Sesampainya di sana, ibunya Tessa terkejut dengan teman sekamar Tessa yang berpenampilan seperti preman penjaga pasar. Dan ibunya Tessa ingin memindahkan Tessa ke kamar yang lebih baik. Tapi Tessa menolak dan meyakinkan ibunya ia tidak akan macam-macam dan bisa jaga diri. Dengan sedikit usaha yang keras, akhirnya ibu Tessa pun percaya kepadanya. Lalu mereka berpamitan. Dan udah pasti, gak ketinggalan adu congornya. Keesokan harinya, kuliah pertama Tessa pun dimulai. Ketika sampai kelas, Tessa berkenalan dengan siswa lainnya yang bernama Landon. Pulang kuliah, Tessa langsung mandi. Saat sampai di kamarnya, Tessa dikejutkan dengan seorang pria yang ada di kamarnya. Dan pria itu bernama Hardin, si fuckboy kampus. Dia adalah temannya Steph. Di sini Tessa menyuruh Hardin keluar karena ia mau pakai sempaknya. Hardin yang kepala batu akhirnya keluar dengan sedikit cekcok dengan Tessa. Esok harinya, Tessa yang lagi belajar tiba-tiba diajak Steph untuk berpesta. Tessa sebenarnya menolak, tapi karena si preman ini maksa, akhirnya Tessa terpaksa pergi ke pesta tersebut. Dan saat malam hari, Tessa bersiap. Tiba di tempat, berpesta dan saling mantap-mantap terlihat sangat asing oleh Tessa karena ia gadis yang polos. Dan Tessa langsung dikenalkan dengan teman-temannya Steph. Di sini Tessa diajak untuk minum dan ngudut, tapi Tessa yang baik menolaknya. Teman-teman Steph yang bingung akhirnya menantang Tessa untuk adu congor dengan Hardin. Tapi Tessa langsung menolak tantangan tersebut. Dan dia langsung pergi dari pesta itu karena kecewa dengan teman-temannya. Esok harinya, Tessa kembali masuk kelas. Pada kelas ini, Tessa dan Hardin debat soal pelajaran tentang sebuah buku karena mereka berbeda pendapat. Saat malam hari, Tessa menemani Steph untuk mentato bempernya. Tessa pun ditawari tato oleh Steph, tapi ia menolaknya. Karena kalau ibunya tahu, dia bisa digantung di pohon toge. Di sini gue mendapat kesimpulan kalau Tessa sudah diatur semua hidupnya sejak kecil sampai sekarang oleh ibunya. Singkat cerita, Tessa yang mau ngopi nggak sengaja ketemu Hardin. Dan Hardin langsung nyamperin Tessa. Dan dia meminta maaf karena perlakuan teman-temannya kepadanya. Dan sebagai permintaan maaf, Hardin pun mengajak Tessa untuk pergi ke sebuah tempat. Tessa yang tadinya menolak, tapi karena Hardin fuckboy ganteng, dia pun hilaf ikut dengannya. Dan mereka pun berangkat. Dan gak lama mereka sampai di sebuah hutan. Mau ngapain di hutan? Gue juga gak tahu. Mungkin mau main bola.
Dan mereka pun pergi ke sebuah danau. Kata Hardin, itu adalah tempat favoritnya. Hardin langsung ngajakin Tessa untuk berenang bersamanya. Tessa tadinya nolak, tapi karena kasihan ngeliat Hardin, dia pun ikutan. Gak lama mereka pun akhirnya adu congor. Dan dari sinilah semua kehidupan Tessa akan berbeda. Malamnya mereka pergi untuk makan, dan terlihat mereka sangat dekat. Tapi tiba-tiba temannya Hardin datang. Saat temannya datang, mukanya Hardin langsung menunjukkan ekspresi yang berbeda. Dia merasa malu atas hubungannya dengan Tessa. Dan Hardin bilang ke Tessa bahwa yang dilakukan mereka tadi siang hanya sebatas senang-senang saja, bukan berkencan. Tessa yang kecewa langsung pergi dari situ. Keesokan harinya, Noah tiba-tiba nongol di depan kampusnya Tessa. Dan malamnya Tessa mengajak Noah pergi ke pesta, di mana di sana udah ada Hardin dan kawan-kawan. Saat Hardin melihat Tessa membawa pacarnya, mukanya langsung bete dan cemburu. Tak lama Tessa digoda oleh temannya Hardin yang sangean. Hardin yang tak terima Tessa digoda langsung menghantam temannya. Saat sepulang dari pesta, Tessa tiba-tiba dapat telepon dari London yang nyuruh ia untuk pergi ke rumahnya untuk nenangin Hardin yang ngamuk-ngamuk. Sekedar info, Hardin dan Landon adalah saudara angkat karena ayah dan ibu mereka akan menikah minggu depan. Tessa langsung menemui Hardin untuk menenangkannya. Tapi Hardin yang batu malah ngelempar botol ciu hingga pecah. Tessa yang mau ngebersihin tak sengaja terluka oleh serpihan botol itu. Hardin yang merasa tidak enak langsung mengobati lukanya. Bukannya diobati, mereka malah adu congor dan lanjut dengan adegan penggenjotan. Setelah melakukan cocok tanam, Tessa pun terbangun dan ia mendapat banyak sekali telepon dari Noah. Di sini Noah bingung kenapa Tessa menghilang di malam hari. Tessa mengaku bahwa ia diminta temannya untuk membantunya. Tapi Hardin langsung muncul dari belakang dan Noah langsung paham mereka berselingkuh. Setelah putus, Tessa ini gak terlalu sedih karena ia menyayangi Noah seperti sahabatnya sendiri, bukan sebagai pacar. Setelah putus, Tessa malah makin deket sama Hardin. Dan harinya pun dipenuhi hal romantis serta mereka gak ketinggalan dengan kegiatan cocok tanam. Singkat cerita, Tessa dan Hardin hendak melakukan cocok tanam. Tapi tiba-tiba ibunya Tessa datang. Ibunya langsung syok karena Tessa yang lugu berubah menjadi wanita yang sangat berbeda. Ibunya langsung memberi ulti dahsyat di mana ibunya tidak akan menemuinya dan tidak memberi uang untuknya. Setelah ibunya pergi, Tessa malah makin bahagia dan bebas. Bahkan Tessa tinggal berdua dengan Hardin layaknya sudah menikah. Dan kedekatan mereka bisa kita lihat dari adegan romantis yang ditunjukkan. Singkat cerita, Tessa menghadiri pernikahan ibunya Landon dan ayahnya Hardin. Terlihat Hardin yang emosi dan tidak suka tempat itu. Kenapa Hardin bisa sangat benci dengan ayahnya? Karena ayahnya pernah terlibat masalah yang membuat ibunya Hardin meninggal. Tessa yang melihat Hardin marah langsung mengajak berdansa. Dan sehabis itu mereka pun bercocok tanam. Tapi kali ini penggenjotan yang sangat serius. Esok harinya Molly cemburu karena melihat Tessa dan Hardin yang tambah lengket. Di sini Molly manas-manasin Tessa kalau Hardin ngedeketin Tessa cuma buat main-main doang. Dan ternyata Molly ini gak omong kosong. Saat Tessa melihat HP si Hardin, ia melihat pesan yang membuat Tessa percaya pada Molly. Setelah kepergok, Hardin langsung pergi meninggalkan Tessa. Malamnya, Tessa yang penasaran langsung menemui teman-teman Hardin di sebuah bar. Tessa mengatakan bahwa dia dan Hardin kini menjalin hubungan. Dan tak lama datanglah Hardin. Dan di sini semua kebenaran terungkap. Jadi kenapa alasan Hardin ngedeketin Tessa? Karena ia penasaran
kenapa Tessa nggak mau diajak adu congor dengan fuckboy ganteng idaman pada saat awal mereka bertemu. Namun Hardin bilang bahwa rasa sayangnya menjadi tulus setelah Hardin mengerti sifat Tessa yang sebenarnya. Tessa yang terlanjur kecewa langsung pergi dari bar itu. Tessa pun pulang ke rumah ibunya dan dia langsung merengek minta maaf atas perlakuannya selama ini. Tessa juga minta maaf kepada Noah karena telah menyakitinya. Dan film berakhir dengan Tessa dan Hardin yang menjalani hidupnya masing-masing. Dan singkatnya, setelah 1 semester, Tessa mendapat surat dari Hardin bahwa Tessa satu-satunya perempuan yang membuat hidupnya jadi lebih baik. Dan Hardin meminta Tessa untuk datang ke danau yang waktu itu. Dan scene berakhir dengan memperlihatkan mereka berdua di danau tersebut. Dan filmnya pun tamat. Nah, gimana mamen filmnya? Secara keseluruhan Alhamdulillah. Nah, gimana mamen filmnya? Secara keseluruhan, jalan cerita film ini punya alur yang simple, tapi banyak pesan bermakna di dalamnya, di mana kita diajarkan untuk selalu hormat pada orang tua kita dan memilih teman yang tepat pastinya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka film semacam ini. Dan gue pamit undur-undur and bye.